belum dipencet. Elektro gak iso. tes elektro. Sekarang tadi sudah disyukuri Pak Aziz yang luar biasa. Alhamdulillah Pak Aziz untuk membuktikan bahwa subuhan tadi itu punya manfaat terhadap kesehatan. Saya izin tak berdiri. Semarakkan. Mau sedih mana kayak ngatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatih lima wal khatim lima sabaq nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Topo sebagai ketua IKA. Ngenyek saya. Ngenyek. Pak Topo sebagai ketua IKITS, Pak Sekjen, Pak Stowi, Mas Faisal, ketua IKA Elektro, tentu para sesepuh hadir di sini yang paling sepuh Pak Gatot, E2, habis itu naik pangkat lagi Pak Cipung, E9, terus silakan diteruskan sampai akhirnya dengan E55, masuk E55. Dan tentu wakil besar kita semua, wakil khusus Pak Aziz beserta Bu Aziz dan seluruh keluarganya Pak Aziz. Tentu yang pertama, alhamdulillah betul, kita bersyukur betul. Tapi sebelum saya berbagi dengan panjenengan semua, kita doakan dulu. Kita doakan dulu keluarga besar Elektro yang sudah mendahului kita, yang mungkin 2-3 tahun yang lalu ikut sama-sama acara buka puasa seperti ini, tetapi beliau sudah kabundut. Maka itu kita doakan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menganugerahkan ampunan dan kasih sayangnya, serta dijadikan alam kuburnya sebagai raudhah min riyadhil jannah. Ila hadiniyah al-Fatihah. Demikian juga bagi keluarga Elektro yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan karunia kesembuhan dan kesehatan. Dan kita doakan hadir di sini Kamus yang sempat luar biasa, karunia yang sungguh sangat luar biasa, yang ventilator tak tahu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, 2 bulan. Alhamdulillah Allah menganugerahkan kesembuhan dan kesehatan. Mudah-mudahan terus sehat terus. Amin. Dan kita doakan termasuk kita semua mudah-mudahan dikaruniai Allah kesehatan. Ila diniyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Dan bagi kita semua yang hadir di sini yang belum ketemu jodohnya, mudah-mudahan segera ditakdirkan ketemu jodohnya. Dan yang sudah putra putrinya menikah, mudah-mudahan dikaruniai cucu. Dan mudah-mudahan bagi yang putra putrinya belum menikah juga segera dapat jodohnya untuk menikah yang terbaik. Ila hadiniyah al-Fatihah. Terakhir, mudah-mudahan putra putri kita yang sekarang sedang mengikuti tes untuk masuk perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik sehingga bisa diterima di perguruan tinggi terbaik. Bacanya ITS yang terbaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. 2 bulan yang lalu, pada saat bulan Rajab masuk, kita pernah berdoa, ya Allah, berkailah bulan Rajab ini, wa balighna Ramadan. Berkailah bulan Rajab ini dan sampaikanlah aku sampai dengan bisa menikmati bulan Ramadan. Bulan berikutnya lagi pada Sya'ban masuk, kita pun berdoa yang sama. Ya Allah, berkailah bulan Sya'ban ini dan anugerahkanlah kami semua bisa menikmati Ramadan. Sekarang kita sudah masuk di Ramadan. Jadi Ramadan itu sudah lama kita tunggu. Sudah lama kita tunggu. Ibaratnya kalau kita itu ada tamu agung yang kita nanti-nanti atau siapapun yang kita kangen gitu. Dari lama sekali kita sudah berdiri di depan pintu, ngenteni tamu agung itu. Begitu tamu agung datang, itu mestinya ada semacam tarhib, ada gelombang emosional yang luar biasa. Karena si ditenteni teko, kan begitu. Kalau yang ditunggu-tunggu itu datang, terus tidak ada ungkapan emosional, bahkan setelah masuk terus diterlantarkan tamu itu, silakan monggo masuk di dalam, saya tak jalan-jalan sendiri. Saya kira dari sisi adab tata krama tidak dapat. Oleh karena itu tes yang pertama, mumpung ini masih di 10 hari pertama itu apakah selama 10 hari ini kita pernah bergetar, ada ikatan emosi yang kuat terhadap Ramadan itu. Kalau tidak ada, berarti itu kesempatan bagus untuk gosok. Berarti hati kita, cermin kita itu masih kotor, sehingga berbanyak istighfar untuk berseni kroco itu ya, supaya apa? Supaya pantulan kemuliaan Ramadan itu nampak betul. Jangan sampai Ramadan yang taruhlah saya ibaratkan ganteng betul atau cantik betul, potretnya ini gak jelas. Jadi ayo kok ganteng sih. Karena apa? Karena cerminnya kotor. Tapi kalau cerminnya ini digosok bersih, maka kemuliaan Ramadan itu akan terpantul, kehebatan Ramadan akan terpantul. Dari sekian kehebatan itu, jadi kalau panjenengan pelajari Ramadan itu hebatnya banyak sekali, tidak bisa dihitung, kemuliaannya luar biasa, bulan yang sangat mulia, demikian dan seterusnya. Izinkan saya berbagi 1 piksel saja dari kemuliaan bulan Ramadan itu, 1 piksel saja. Ada sekian ribu piksel yang kemuliaan itu, yang mudah-mudahan piksel ini itu bisa memantulkan pada diri kita persis seperti kemuliaan dari Ramadan itu. Apa piksel yang ingin kami berbagi? Yaitu piksel kedermawanan. Ya, kedermawanan. Itu. Jadi kalau selama Ramadan ini kita belum muncul kedermawanan, berarti perlu digosok lagi. Gosok lagi. Mengapa kedermawanan ini menarik sekali? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan as-sakhi, yaitu orang yang dermawan, itu qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun minal jannah, dekat dengan surga, qaribun minan nas, dekat dengan manusia, tapi ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Itu orang yang dermawan, yang loman kalau bahasa Jawa. Sedangkan lawannya yaitu al-bakhil, orang yang pelit atau pelitawan. Itu orang yang pelit itu pelitawan. Itu apa? Dia ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, tapi dia qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Itu. Lanjutan hadis ini menarik sekali. Lanjutannya, al-jahil, orang yang bodoh, tetapi dia sakhiyun, tapi dia dermawan.
ahabbu ilallah azza wa jalla ilal alim tetapi bakhil. Jadi orang yang bodoh tetapi dia itu dermawan, ya, itu lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada orang alim yang pelit. Gitu. Kenapa kok bisa begitu ya? Alim kok pelit, tidak masuk akal sebenarnya. Kalau ada orang alim pelit itu tidak masuk akal. Oleh karena itu dia lebih jelek daripada orang jahil tadi itu, tapi dia dermawan. Karena logikanya begini, kita bisa ke sini sampai di tempat ini, ada berapa orang yang punya kontribusi terhadap kehadiran kita di sini sampai kita nikmati. Suguhan juga. Tentu antara lain yang pertama supir kita, anak istri suami kita yang di rumah yang mengizinkan ke sini, ya kan? Pak polisi yang menjaga jalan, dan tentu Pak Aziz dan keluarga yang menyiapkan segala macam suguhan dan seterusnya. Tapi apakah hanya itu? Tidak. Ada ribuan lagi. Pak Aziz bisa menyiapkan makanan tadi itu karena ada yang jualan tadi, jualan sate. Kalau dia tidak berangkat, tidak jadi. Jualan soto tadi itu kalau dia tidak berangkat, tidak jadi. Yang jualan sate tadi itu bisa berangkat ke sini karena dia ada yang jualan ayam, ada yang jualan bumbu, ada yang jualan apa lagi demikian saja. Rentetannya banyak sekali. Nah yang kita tunaikan itu yang sifatnya direct. Orang yang langsung dengan kita itu sudah kita penuhi hak-haknya dengan gaji, dengan apapun yang terus. Tetapi yang indirect itu belum pernah kita kasih. Sehingga kalau ada perusahaan, para pemegang saham itu atau pemilik saham, perusahaannya itu untung, terus tidak dibagi ke dividennya, tidak dibagi ke pemilik saham tadi itu, saya kira perusahaan yang agak kurang ajar. Oleh karena itu di dalam Islam cara untuk melunasi hak publik tadi itu yang sifatnya indirect tadi itu dikemas dalam bentuk ziswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu adalah pemenuhan hak-hak publik yang sebenarnya mereka semua itu punya kontribusi terhadap kesuksesan kita. Jadi kalau kita berzakat itu masih orang biasa sebenarnya. Kalau kita zakat itu orang biasa karena kewajiban. Tapi kalau kita sudah berinfak sedekah itu baru naik pangkat menjadi orang baik. Tapi kalau kita sudah berwakaf menjadi orang yang terbaik, kata ketua BBI. Jadi itu. Oleh karena itu sekali lagi, nalar yang simpelnya itu kenapa kita harus memberikan hak-hak publik itu karena mereka punya kontribusi terhadap kesuksesan kita, terhadap prestasi kita, terhadap apapun yang telah kita lakukan. Bisa dibayangkan, jangankan quribu minallah, dekat dengan Allah yang punya segala macamnya yang menghidupi kita. Dekat dengan Pak Aziz saja nyaman. Coba kalau panjenengan jauh musuhan dengan Pak Aziz, tidak mau ngambil makan, tidak nyaman. Itu. Tapi karena dekat dengan Pak Aziz atau merasa dekat dengan Pak Aziz, meskipun tidak disuguhi ngambil. Ya, tidak dipersilakan ngambil. Karena apa? Merasa dekat. Tapi kalau jauh, tidak nyaman. Tidak nyaman. Oleh karena itu sudahlah, salah satu piksel yang harus kita pantulkan dari sekian ribu piksel yang ada di bulan Ramadan itu dermawan. Nah, kenapa sebenarnya kita harus berziswah tadi, terutama yang wakaf tadi? Karena ini yang perlu pernah saya sampaikan, karena kita itu sedang migrasi. Ya, kita itu hidupnya itu migrasi.
pindah dari satu stage ke stage lain. Di awal sekali kita itu semuanya kita pernah hidup di alam ruh. Oleh karena itu di Al-Quran disebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah kita semua dulu itu pernah di alam ruh, waktu itu kita ditanya oleh Allah, tidakkah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Waktu itu kita semua menjawab, qalu bala, tentu ya Allah, syahidna, aku menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu dicatat di dalam Al-Quran supaya kita tidak termasuk orang yang ghafil, yaitu orang yang lupa, makanya dicatat di situ. Habis itu kita migrasi ke alam ruh. Semuanya pernah ke alam ruh, alam rahim. Migrasi ke alam rahim 9 bulanan lah. Habis itu kita migrasi lagi ke alam dunia sekarang ini. Ini adalah fase ketiga dari perjalanan panjang kita, ya. Dan nggak usah khawatir, nanti kita akan migrasi lagi ke alam barzakh. Itu mesti. Meskipun panjenengan taruhlah didukung supaya tidak meninggal begitu, Allah nggak terpengaruh terhadap dukungan supaya tidak meninggal begitu. Meskipun panjenengan supaya tidak mati gitu, ya tidak mungkin juga karena Allah belum mentakdirkan. Akan pasti masuk di alam barzakh. Itu mesti. Nah, alam barzakh ini adalah alam transisi. Barzakh itu perbatasan, transisi antara dunia sekarang ini dan kiamat yang sejati-jatinya. Akhirat itu adalah setelah kiamat. Jadi semuanya itu ngenteni panjenengan semua. Orang tua panjenengan yang sudah meninggal ngenteni di si anakku, kok gak teko-teko itu. Ngenteni kabeh. Bagaimana ngenteni kabeh? Monggo nanti kalau panjenengan ingin segera menyusul, silakan. Tapi yang penting di perjalanan itu yang penting itu bekal. Yang penting itu bekal. Kalau panjenengan mau ke Arab Saudi, taruhlah ke Mekah atau ke Madinah, maka bekal yang dibawa ya uang real. Kalau ke Amerika ya pakai dolar, kalau ke Eropa ya pakai euro. Siapa yang menetapkan kalau di Arab Saudi itu real, Amerika pakai dolar dan euro dan seterusnya, Indonesia pakai rupiah? Tentu bank sentralnya. Bank sentral yang menetapkan sebagai representasi dari pemilik negara itu. Nah sekarang kalau kita migrasi ke alam barzakh, siapa yang menetapkan bekal yang laku itu? Ya pemilik alam barzakh. Logika idealnya kan begitu. Oleh karena itu Allah menyampaikan, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah berbuat baik dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan yang lain. Rasulullah pun juga menyampaikan, panjenengan sudah paham betul yang disampaikan Rasulullah. Kalau kita itu sudah meninggal, putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu shadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bih, au waladin shalihin yad'u lahu. Di situ pakai alif waw, bukan waw. Bukan shadaqatun jariyah, wa ilmun yuntafa'u bih, wa waladin shalihin, tidak. Tapi pakai alif waw. Shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bih, au waladin shalihin yad'u lahu. Artinya apa? Atau ya, alif waw itu artinya atau. Jadi bisa pakai mesin sedekah jariyah. Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat di mana wakaf, atau pakai mesin ilmu yang bermanfaat, atau pakai mesin yang anak yang soleh yang mendoakan. Sempurnanya kalau 3 mesin ini jalan semua. Tapi bisa dibayangkan kalau itu pakai waw dan begitu, salah satu tidak dipenuhi, bubar. Betapa banyak orang yang dermawan betul, alim betul, tapi belum dikaruniai putra putri. Berarti selesai juga. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan tidak itu, pakai alif waw.
Pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah menyampaikan sedekah jariyah itu lebih dulu? Kok tidak waladun sholihin yad'u lahu yang duluan? Apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak ada yang tidak ada rahasianya. Urutan-urutannya pun juga ada rahasianya. Karena apa? Kok sedekah jariyah disebut dulu? Itu yang paling mudah. Yang paling mudah adalah sedekah jariyah. Karena tergantung pada diri kita sendiri aja. Panjenengan tinggal buka dompet, seret, atau buka direct, seret, transfer, selesai. Tergantung panjenengan sendiri. Tapi kalau ilmu yang manfaat, sekolahnya dulu. Ceritanya dulu, sudah lulus bunga, dulu ceritanya. Tidak ada dulu. Itu. Apa mana anak yang soleh yang mendoakan? Kok doa mana? Itu jauh lah. Tapi urut-urutannya ini menarik sekali. Tidak mungkin anak yang soleh ini itu bisa menjadi anak yang soleh kalau dia tidak punya ilmu yang manfaat. Dan tidak mungkin ilmu yang manfaat ini bisa dikembangkan tanpa infrastruktur. Pasti butuh infrastruktur. Nah, infrastrukturnya ini didapat dari sedekah jariyah. Dan tidak mungkin anak yang soleh itu tidak bersedekah jariyah. Tidak mungkin. Tidak mungkin lah. Kalau orang alim soleh kok pelit, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mesti salah kita membacanya. Karena apa? Coba panjenengan baca di surat Al-Munafiqun yang terjemahnya begini: Ya Allah, kalau engkau bisa menunda sedikit saja dari kematianku, ya begitu, fa'as-soddaq wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah supaya aku termasuk orang yang soleh. Begitu. Bukan fa'as-sholat, aku akan sholat, tidak. Tetapi fa'as-soddaq, aku akan bersedekah supaya aku termasuk orang yang soleh. Tinggal dari situ kalau ada orang yang tidak bersedekah, meskipun dikasih label soleh, tidak cocok. Tidak cocok ya salah. Tidak pas, mesti orang yang salah. Itu ukuran kebaikan itu paling gampang ya dilihat dari kedermawanan. Nah, yang kalau panjenengan semua kalau bersedekah jariyah termasuk wakaf, jangan panjenengan sendiri. Untuk panjenengan sendiri jangan. Tapi kalau panjenengan ingin berwakaf atau sedekah jariyah, tolong sedekah jariyah ini untuk ibu bapak kita, untuk suami istri kita, untuk anak-anak kita, demikian dan seterusnya. Kenapa itu harus kita lakukan? Karena, mohon maaf, kalau ada orang tua kita, tahu bilang, mohon maaf, itu belum sempat bersedekah jariyah, maka nanti di alam barzakh itu, alam transit tadi itu, dia pakai apa? Dia akan jadi pengemis, dia akan jadi gelandangan karena tidak ada di mana, tidak punya pasif income. Tapi kalau dia sudah punya sedekah jariyah, itu akan mengalir terus ini. Yang mengalir terus. Oleh itu kalau kita bersedekah jariyah termasuk berwakaf, jangan untuk diri panjenengan semua. Bahkan kalau panjenengan nanti mau menikahkan putra putri panjenengan, sebelum dia akan nikahkan, ya Allah, aku berwakaf. Saya niatkan untuk anak saya yang akan menikah. Mudah-mudahan cintanya abadi seperti abadinya nilai wakaf. Mudah-mudahan keluarganya sakinah dan abadi seperti abadinya nilai wakaf. Begitu. Daripada kita ke Paris terus masang gembok cinta. Ke Paris aja berapa? Yang kita nyantol gembok cinta supaya cintanya abadi. Cukup berwakaf begitu ya. Oleh itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, teman-teman sekalian, kita tidak ingin orang tua kita itu gelandangan karena tidak punya fasilitas. Dan tentu kita sendiri pun juga tidak ingin nantinya itu gelandangan
karena tidak punya fasilitas. Dan situlah kami menyampaikan di ITS, Institut Teknologi Surabaya, kita itu sekarang setiap tahun keputusan MBA oleh tahun yang lalu setiap tahun berwakaf 20 miliar. Setiap tahun 20 miliar. Ya. Sebagai apa? Dijadikan sebagai dana abadi, wakaf itu dana abadi. Endowment fund. Kalau kita hanya endowment fund ya dapat dana abadinya, nilai nantinya tidak dapat. Tapi kalau kita wakafkan, dana abadinya dapat, nilai nantinya juga dapat. Saya bilang ke Pak Rektor, panjenengan tego sampai hati kalau melihat ada warga ITS yang panjenengan nanti menyusul dalam barzakh itu, mereka menjadi pengemis itu. Tego. Warga itu apa? Warga itu sudahlah bismillah panjenengan wakafin semua. Warga besar ITS wakafin semua. Siapa mewakafin ITS mewakafin. Sehingga nanti kalau ada keluarga besar ITS yang meninggal duluan, terus kita nyusul, seneng kan ya? Alhamdulillah Pak. Jadi persis kalau panjenengan pergi ke Jepang, mau jenguk mahasiswa yang sedang kuliah di Jepang, tapi dia masih punya beasiswa, seneng kan ya? Begitu Mas Cipung datang ke sana, alhamdulillah ini beasiswa dari Mas Cipung, bisa ditraktir akhirnya. Tapi kalau dia tidak punya beasiswa, tempat tinggalnya pun tidak ada, asramanya tidak ada, dia datang ngeluh ke Pak Cipung. Kok saya itu dari bambu ini, dari gelandangan ini, enggak teh. Sehingga menarik sekali kalau panjenengan pas takziah, itu kan bahasa umumnya kan semoga almarhum ditempatkan di tempat yang layak di sisinya, kan begitu? Ya apa ceritanya? Ditempatkan yang layak di sisinya itu ceritanya apa? Dia nggak tahu bangun rumah di situ. Nggak ada sedekah jariah. Oleh itu sekali lagi itu saja Pak Aziz. Bismillah. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini potret segmen ataupun pixel kedermawanan itu bisa terpantul kepada diri kita, baik itu melalui dana abadi IKITS monggo, dana abadi elit monggo, dana abadi ITS monggo, dana abadi siapapun monggo. Pokoknya yang penting panjenengan harus punya wakaf minimal 2 meter. Minimal 2 meter. Kalau tidak sama nanti. Panjenengan kan ingat dong pesan-pesan orang tua atau siapa yang mau meninggal. Kan pesannya gini, saya nyermatin itu pesannya itu. Pesannya apa dan engkau aku wis mati ya. Saat dulu mbok kubur, aku sholat masjid dulu. Kan begitu banyak pesan gitu. Ya kan gitu. Nah terus akhirnya dia ini meninggal terus dibawa disolati di masjid itu. Begitu mau masuk ke masjid, di masjid itu tidak ada jejak digital. Wong dia nggak tahu sholat dulu. Sujudnya juga tidak pernah, kalau sampai lagi. Keramiknya juga tidak ada, karena ada para ulun. Itu kan melas. Jenazah dibawa, tapi masjidnya cinta sampai. Kok betul nonton mikir. Tapi karena sana wis gak apa lebon. Tapi kan tidak nyata. Tapi kalau panjenengan pernah nyumbang keramik atau nyumbang apapun semen dan seterusnya, atau sujud di situ, sholat di situ, meninggal mau disolati di masjid itu dari jawab alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang ya fulan. Ini jejak panjenengan ada di sini. Silakan daftar. Gitu. Silakan masuk dan seterusnya. Pak, terus gimana kalau seandainya saya itu meninggalnya jauh dari masjid yang saya bantu? Loh, kuangnya nih. Begitu kita meninggal di tempat yang jauh di sana, yang kita belum pernah bantu di sana, terus mau dibawa ke sana,
masjid yang kita bantu bisa nyampaikan, datanya yang dulu ya. Yang kirim aja nih, kita kirim, oh iya ini hari ini. Begitu. Oh uangnya nih. Ini sama-sama makhluk. Benda-benda ini kan makhluk juga, semuanya makhluk. Apalagi kalau panjenengan dekatin dengan yang Z sama dengan X plus Y, elektroduisme. Elektroduisme. Jadi bilangan kompleks itu sama dengan bilangan Y ditambah bilangan imajiner Y. Yang X-nya itu bilangan Y itu larinya ke physical space, ya, dari space fisik. Tapi yang Y-nya itu larinya ke cyberspace. Imajiner kan? Larinya ke cyberspace. Sekarang itu kombinasi dari duanya itu namanya hybrid. Sehingga dari sinilah terus sekarang muncul yang namanya omniverse atau metaverse, yaitu alam imajiner sebenarnya. Dulu belum muncul ini karena belum ada penduduknya. Sekarang sudah mulai berpenduduk. Cyberspace itu namanya penduduk digital. Nah, disitulah kita mulai mengeksplor yang namanya cyberspace itu. Nah, urusan gaib yang saya tadi ceritakan urusan gaib. Urusan gaib kan urusan imajiner. Dan gaib itu termasuk rukun iman yang harus kita yakini. Sehingga tidak ada kesulitan sama sekali ngirim data dari sini ke sini, datanya Pak Aziz. Oke, mana Pak Aziz? Oh ya, silakan. Saya sudah terima datanya. Saya kira itu matur suwun. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai kesehatan, kita semua dikaruniai waktu untuk berbuat kebaikan, termasuk dermawan. Saya tidak pesen dermawan aja. Kalau panjenengan pelit, sapuran wong akeh. Sapuran wong akeh. Ono wong kok pelit banget. Waduh, bisa turun. Urip itu kan apa namanya? Kayak inting-inting. Tahu inting-inting? Kalau ada orang yang tidak pernah hadir di acara apa begitu, pernikahan diundang atau teko, pernikahan diundang atau teko. Waktu sampai itu di lain sampai diundang wong teko. Inting-inting kan nggak tahu teko itu. Resiprokal lah kalau bahasa Filipina, resiprokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.